Sebelumnya perkenalkan, saya Anugrah Bu, dari UNJ Badi Tanglep. Yang pertama nih Bu, kan materi kita tentang kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan di SMK 5 Bu? Maksudnya kayak strukturnya atau yang lain gitu. Oke, ini untuk mata kuliah semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Tentang kepemimpinan. Maksudnya yang ditanyakan strukturnya kepala sekolah apa kayak gini. Oke. Kalau seperti di sekolah-sekolah lainnya, otomatis kepala sekolah terus dibantu para waka. Wakanya ada 4, ada waka humas, ada waka kesiswaan, ada waka sarpras, ada waka kurikulum, plus ada WMM, wakil manajemen mutu. Kami kan ada apa ya, ISO itu. Jadi ada WMM. Nah seperti itu. Nah setelah itu, setelah waka ada juga di sini kepala perpus ya. Terus ada kapro, kepala program keahlian. Kepala program. Kami ada 3 program keahlian, ada animasi, DKV, dan kriya. Nah di kriya ini ada 5 konsentrasi keahlian. Ada tekstil, kulit, keramik, logam, dan kayu. Nah seperti itu. Di situ yang di konsentrasi keahlian itu yang mengepalai atau yang itu namanya kabeng. Kami kabeng. Jadi kabeng animasi, kabeng di kafe, kabeng tekstil, kulit, keramik, seperti itu. Nah di bawah kabeng dibantu sekretaris kabeng. Karena kami SMK dan praktek ya, jadi kami juga ada MR-nya. MR itu maintenance and repairment apa ya? Jadi toolman. Yang jadi biasanya kan ketika praktek itu kan anak-anak kan ambil bahan, terus bawa alatnya, kayak gitu biasanya yang mau handle itu toolman. Dan nanti habis praktek dibersihkan, dibalikan lagi, besok ketika pas pelajaran seperti itu lagi. Selain itu ya toolman-nya memastikan ruang kelasnya, ruang prakteknya itu bersih dan tertata, ataupun ya dipakai, maksudnya mungkin kalau komputer ya dipakai ya beres. Kalaupun kalau tekstil ya malamnya ada di tempatnya dan sebagainya. Barang-barang ataupun hal-hal yang dibutuhkan udah teradministrasi dengan baik. Nah itu kerjaannya MR. Nah seperti itu. Dan tiap kabin itu ada MR-nya masing-masing. Seperti itu. Nah kalau di tata usaha beda lagi ya mungkin ya. Jadi kan kepala sekolah ada tata usaha. Ada bagian persuratan, ada bagian kepegawaian, ada bagian kesiswaan, ada bagian mungkin bendahara dan sebagainya, seperti itu. Nah itu kan ada yang tata usaha itu, berarti mengurus kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar. Cara manage-nya gimana sih Bu? Misal kerjasama ke tempat PKL atau kerjasama ke UNIF, itu ada kerjasama khusus nggak? Lah ini sometimes ini programnya atau kerjanya Waka Humas. Jadi kepala tata usaha itu secara umum menghandle-nya. Jadi persuratan keluar secara umum, nah itu dicek oleh tata usaha, ataupun yang secara umum, secara keseluruhan sekolah. Khusus untuk kerjasama keluar tentang PKL, magang ataupun apa yang berhubungan dengan luar itu biasanya dihandle sama Waka Humas. Nah jadi ada kerjasama study tour, ada kerjasama mau bisa konferensi kemana, pinjam apa dan sebagainya, biasanya Waka Humas. Jadi tawaran-tawaran, ada perhelatan-perhelatan apa, ada pentas seni dari sana atau dari perusahaan apa, berikan apa, biasanya diarahkan langsung ke Waka Humas. Nah seperti itu. Nah, biasanya otomatis karena kami itu SMK dan kami SMK Seni dan Industri Kreatif, kita ya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dalam itu industri kreatif dan kesenian, seni lah, kerajinan tangan dan seperti itu. Jadi kita mempunyai beberapa MOU, lebih dari 100 MOU, karena kami kan ada PKL untuk siswa, berarti kan lebih banyak kan, banyak sekali perusahaan yang di PKL di Sipang. Selain itu Bapak Ibu guru magang juga
magang di industri lah ya, jadi seperti itu perlu ada juga sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha, dengan Budi lah. Itu juga kita juga di dalam MOU itu salah satunya ya bisa diajak untuk membahas kurikulum, sinkronisasi, bisa untuk tempat PKL, bisa untuk tempat magang, ataupun mungkin kalau bisa memberikan beasiswa, bisa untuk penyaluran keterserapan kayak gitu MOU-nya. Terus nih Bu, yang terakhir nih ya, kan kepemimpinan di sini tuh tiap beberapa tahun tuh ganti gitu ya Bu. Nah itu ada nggak sih revolusi dari kepemimpinan tahun kemarin ke tahun ini gitu? Dari tahun Ya, kalau sesuai undang-undang. Jadi di sekolah kan punya apa namanya? Ya undang-undang lah ya, Iya. kalau pemerintah ya. Bisa. Peraturan atau apa ya namanya? Ya itu maksudnya ya. Jadi memang kalau penggantian kepala sekolah itu ranahnya dinas ya. Biasanya itu satu periode itu 4 tahun. 4 tahun. Satu periode itu 4 tahun. Dan ya nanti salah nih. 2 tahun 4 tahun. Nah, itu kalau itu kita nggak bisa ngedek. Itu udah ditempatkan dari dinas ya. Jadi dinas yang memetakan ini dipindah sini. Kami kan baru ganti kepala sekolah Januari kemarin. Jadi kami kepala sekolah yang terakhir itu sejak 2019 ya, kalau saya tidak salah ya, 18-19 lah seperti itu. Terus ganti baru kemarin Januari 2024. Nah itu ranahnya dinas. Ya jadi kita tinggal menerima. Jadi di rolling kemana itu kami tinggal menerima. Tapi kalau di ranah sekolah itu pemilihan tadi kapro, kabin, waka itu melalui pemilihan yo kayak pemilu lah ya seperti itu. Jadi dihandle nanti besok November kita juga pemilihan karena sudah 2 tahun kan kita per 2 tahun pemilihannya. Nah itu ya seperti biasa ini yang bisa dipilih. Terus nanti ada biliknya kayak itulah ya, seperti kalau pemilihan OSIS lah itu pemilihan manajemen dan nanti dipilih tim manajemen ya berapa besar ya 9 besar atau apa. Nah mereka nanti terus mau mencari pekerjanya atau stafnya seperti itu, atau nanti siapa yang jadi waka. Nah biasanya hak prerogatifnya bapak kepala sekolah. Nah seperti itu. Jadi seperti itu kalau tahun-tahun biasanya. Tapi besok pas pemilihan besok itu kan mungkin ada perubahan sedikit nanti yang mengikuti peraturan lah seperti itu. Jadi tetap kami mengedepankan ya belajar berdemokratis. Nah seperti itu. Jadi ada peraturannya minim pangkatnya apa, terus berapa tahun sudah di sini, nah, seperti itu. Secara umum seperti itu. Bu mau tanya, ada nggak ya ciri khusus di kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinan sekarang kayak perbedaannya? Ya secara khusus. Sometimes itu kan pemimpin itu ya membawa karakter masing-masing ya. Jadi pemimpin A karakternya seperti ini, mesti ya terbawa bagaimana dia memimpin pemimpin B seperti ini. Ya wajar seperti itu karena kan ya setiap orang kan berasal dari mungkin lulusan dari mana kayak itu ya, mungkin ada yang isi kita seni ya bukan ya, ada yang dari isi, ada yang dari UNY, mungkin aja juga mungkin dari isi mana dan sebagainya. Itu bisa membawa karakter mereka selain karakter bawaan sebagai seorang, apakah dia kalau memerintah memberi instruksi itu ya tegas ataupun murah senyum, itu kan udah karakter ya, tidak bisa dan sebagainya. Nah, sometimes karena kita sudah mempunyai kami sudah lama menerapkan sistem manajemen mutu dan sebagainya, sudah ada ranahnya SOP-nya seperti apa, mau kepala sekolahnya itu gantinya itu berkali-kali ataupun bentuk ataupun karakternya seperti apa, karena kami sudah terbiasa melakukan sesuatu itu sesuai harusnya, itu ya tinggal menyesuaikan saja. Jadi nanti kalau harusnya seperti itu, meskipun ya namanya orang banyak kan ya, ada yang kemarin dapat yang galak seandainya, sekarang dapat lihat seperti itu. Jadi
dimanapun ada. Jadi ada yang galak, yang strict itu mau tidak mau, akhirnya juga mau tidak mau kita kan harus strict gitu ya, disiplin. Karena nanti kalau nggak dipanggili satu-satu kayak gitu. Ada juga setelah itu ganti pemimpin mungkin yang agak santai. Akhirnya santai juga. Santai memang mempengaruhi apa? Ya bukan etos sih ya, mempengaruhi atmosfer bapak ibu guru, nah seperti itu. Tapi insya Allah selama ini tidak ada begitu signifikan sih. Maksudnya ya mau 1-2 itu ya wajar aja lah, namanya orang banyak ya. Jadi yang pasti karena kita sudah menerapkan ISO dan sudah mempunyai standar, jadi mau kepala sekolahnya ganti pun, mau ganti yang A, B, C, D, insya Allah kita tetap melakukan sesuai standarnya. Harusnya seperti ini, guru harus membuat administrasi, harus sebelum mau belajar harus bikin, harus mau ada program supervisi, harus ada gini-gini. Nah, tetap berjalan sesuai yang diprogramkan, yang ya standarnya seperti itu. Untuk yang tadi kan ini udah berstandar ISO ya Bu? Itu dari tahun kapan ya Bu? Kalau boleh tahu? Tahun berapa ya? Sebelum tahun 2015. Udah lama Bu? Banget. Oh, Kalau saya tidak salah. Sejak sebelum COVID kita sudah ISO, dan seperti itu. Jadi insya Allah ya mau tidak mau lah kita ya sudah ada harus gini sudah ada patternnya seperti itu. Ada lagi? Mungkin